tersebut. Nah, pertama yang sering mereka jadikan hujah adalah asar ini, asar Taus bin Kaisan al-Yamani. Tetapi asar tersebut tidak bisa dijadikan hujah karena pertama sanadnya terputus antara Taus bin Kaisan al-Yamani dengan Sufyan as-Tsauri. Jadi begini ya, itu asar diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mendengar perkataan tersebut dari Hasim bin Qasim. Hasim bin Qasim mendengar dari Imam Al-Asja'i. Imam Al-Asja'i mendengar perkataan tersebut dari Sufyan as-Tsauri. Nah, apakah Sufyan as-Tsauri ini mendengar dari Taus bin Kaisan al-Yamani? Para ulama mengatakan itu tidak, dan ini ada 5 alasan yang menjadikan asar tersebut terputus antara Sufyan as-Tsauri kepada Taus bin Kaisan al-Yamani, dan itu sudah kami bahas secara lengkapnya kenapa asar tersebut terputus, karena ada 5 alasan ya. Nah, jadi asar tersebut tidak bisa dijadikan hujah karena sanadnya terputus ya. Yang kedua, tidak disebutkan dalam asar tersebut bahwa mereka mengadakan acara zikir-zikir segala macam, tidak ya. Jadi itu hanya menyebutkan bahwa bersedekah atas nama mayit, dan bersedekah atas nama mayit kami sepakati bahwa bersedekah atas nama mayit itu bermanfaat buat mayit ya. Adapun ketika seorang membaca Fatihah misalnya, kemudian pahalanya untuk mayit, di dalam mazhab Syafi'i sendiri seperti yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam Majmu' Syarah Al-Muhadzab, beliau mengatakan bahwa bacaan Al-Quran itu tidak sampai kepada mayit ya. Itu kata Imam An-Nawawi di dalam Majmu' Syarah Al-Muhadzab ya. Beliau mengatakan apa? Wa amma qiraatul Qur'an fal masyhuru min madhhabi Syafi'i annahu la yasilu sawabuha ilal mayyit. Adapun bacaan Al-Quran yang masyhur dari mazhab Syafi'i, itu pahalanya tidak sampai kepada mayit ya. Nah, kenapa Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayit seperti yang disebutkan Imam Nawawi tadi di dalam Majmu' Syarah Al-Muhadzab? Pertama, Imam Asy-Syafi'i berpegang dengan ayat Al-Quran, yakni surah An-Najm ayat 39. Ini kata Imam An-Nawawi ya. Kata beliau apa? Dalil yang pertama, kenapa bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayit? Karena di dalam Al-Quran disebutkan wa alaisa lil insani illa ma sa'a, bahwa seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan ya. Kemudian yang kedua, dalil beliau adalah hadis ya, hadis Nabi yang mengatakan idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Jika meninggal anak Adam maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara ya. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga doa dari anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut maka Imam Syafi'i mengatakan bahwa bacaan Al-Quran itu tidak sampai kepada mayit ya. Nah, itu masalah bacaan Al-Quran menurut mazhab Asy-Syafi'i, dan ini ada pembahasan yang lain tentunya. Karena memang ada sebagian mazhab yang mengatakan sampai ya, tapi kami fokuskan kenapa mengatakan mazhab Syafi'i, karena mayoritas yang melakukan acara tahlilan atau makan-makan di rumah kematian adalah mayoritas dari mazhab Asy-Syafi'i ya. Kemudian yang kedua yang sering mereka jadikan hujah juga bahwa dasar pembuatan makan di rumah yang meninggal dunia itu katanya ada asar dari Umar. Jadi Umar pernah ngasih makan kepada orang-orang selama 3 hari ketika beliau meninggal dunia katanya. Ini juga keliru ya. Jadi asar tersebut itu Umar bukan memberikan makan untuk yang tahlil atau yang takziah, bukan. Tapi Umar memberikan makanan kepada orang-orang yang ingin rapat. Rapat apa? Rapat siapa yang akan menjadi presiden kalau Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia. Sebab waktu itu Umar kan sudah tidak ada harapan ya, orang dia ditusuk oleh Abu Lulu al-Majusi sampai ususnya keluar. Makanya beliau mengumpulkan orang-orang untuk rapat. Ya, ini diterangkan di dalam asar tersebut kan begitu. Falamma tu'ina amara Suhaiban an yusalliya bin nasi wa yut'imahum 3 ayyamin hatta yajtami'u ala rajulin. Ketika Umar ditusuk, maka Umar memerintahkan kepada Suhaib untuk mengimami orang-orang dan memerintahkan untuk memberikan makan kepada orang-orang
Sampai kapan? Hatta yajtami'u ala rajulin, sampai mendapatkan pengganti beliau, mendapatkan seorang apa? Pengganti beliau. Jadi keliru sekali jika asar tersebut yang mengatakan falamma tu'ina amara Suhaiban an yusalliya bin nasi wa yut'imahum salasata ayyamin hatta yajtami'u ala rajulin, itu menjadikan dalil pembuatan makan di hari ketiga katanya. Itu keliru, sebab Umar memerintahkan memberikan makanan kepada orang-orang, bukan memberikan makan-makan kepada orang yang takziah atau memberikan makan-makan kepada yang tahlilan, bukan. Itu memberikan makanan kepada orang yang ingin rapat, siapa yang akan menjadi presiden kalau Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia, ya. Nah, jadi dalil-dalil yang mereka utarakan itu ternyata tidak nyambung dengan masalah tahlilan atau makan-makan di rumah kematian, tidak, ya. Yang pertama tadi asarnya Taus bin Kaisan al-Yamani itu secara sanad terputus. Kemudian tidak dijelaskan di sana bahwa mereka melakukan ritual-ritual zikir segala macam, tidak, ya. Itu hanya disebutkan mereka bersedekah atas nama mayit, dan itu tidak bisa dijadikan hujah karena sanad daripada perawi asar tersebut terputus, ya. Kemudian yang kedua tadi asarnya Umar bin Khattab itu juga tidak nyambung. Umar katanya memberikan makan ketika beliau meninggal dunia. Itu tidak nyambung. Umar memberikan makan waktu beliau masih hidup kan, menyuruh kepada Suhaib untuk mengimami sholat, kemudian menyuruh kepada Suhaib untuk memberikan makan kepada orang-orang yang ingin rapat siapa yang akan menjadi presiden kalau Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia, ya. Nah, jadi ini mungkin sedikit tanggapan kami buat saudara yang mengirimkan kritikan kepada kami. Sudah kami jawab semuanya, ya. Pertama, kami tidak pernah membid'ahkan, kecuali kami hanya menyampaikan apa yang disampaikan ulama. Tadi disebutkan salah satu contohnya mengenai kenapa kami membid'ahkan ritual tahlilan, karena Nabi melarang, kemudian sahabat melarang, kemudian ulama mengatakan di dalam kitab-kitabnya itu adalah bid'ah. Jadi kami mengatakan bid'ah berdasarkan hadis, berdasarkan asar sahabat, dan berdasarkan kitab-kitab para ulama. Kemudian yang kedua, jika kami disebut tidak bisa menghargai khilafiyah, itu juga keliru. Tadi kami sudah contohkan beberapa kasus yang masuk ke ranah khilafiyah, seperti ketika orang mengantarkan jenazah, apakah di belakang atau di depan, atau ketika orang membaca surah Al-Fatihah, apakah membaca dari Alhamdulillah, apakah dari Bismillah, apakah dijaharkan atau disirkan. Itu semua adalah khilafiyah yang memang mempunyai hujah.